Nisa Febriani. Saya dari jurusan S1 Terapan Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Tugas utamanya adalah mengelola dana, bisa dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari pihak yang membutuhkan, atau melakukan kedua hal tersebut sekaligus. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank seperti Bank Umum dan BPR. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan lainnya. Fungsi dan peranan lembaga keuangan, khususnya bank, yaitu lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara dua kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok yang memiliki kelebihan dana. Kedua, kelompok yang membutuhkan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, atau bentuk pinjaman lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Selanjutnya, lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Selain secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, bank juga dapat menghimpun dana secara tidak langsung, misalnya melalui penerbitan surat berharga, penyertaan, atau peminjaman atau kredit dari lembaga lain. Penyaluran dana dari bank bercirikan: yang pertama, untuk kepentingan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, diberikan kepada individu atau badan usaha. Yang ketiga, berjangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari: yang pertama, ada bank sentral. Contohnya adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya yaitu mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengendalikan inflasi. Yang kedua, ada Bank Umum. Bank yang memberikan layanan lengkap kepada masyarakat seperti menyimpan uang, memberikan pinjaman, menyediakan kartu debit atau kredit, dan layanan perbankan lainnya. Contohnya BRI, BCA, Mandiri, BNI. Yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jadi bank ini bank yang melayani masyarakat kecil dan UMKM, namun tidak memberikan layanan seperti transaksi falas atau seperti kartu kredit. Fokus utamanya hanya untuk pada simpan pinjam dan pemberian kredit skala kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB yaitu lembaga keuangan yang tidak bisa secara langsung menghimpun dana dari masyarakat seperti bank, melainkan mengumpulkan dana secara tidak langsung. Cara mereka mendapatkan dana biasanya melalui penerbitan surat berharga, misalnya obligasi, penyertaan modal, atau pinjaman dari lembaga lain. Contoh LKBB yaitu perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan atau leasing, dana pensiun, dan pasar modal.
Penyaluran dana LKBB bercirikan yang pertama untuk kepentingan investasi, yang kedua ditujukan bagi badan usaha, yang ketiga berjangka menengah dan panjang. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu yang pertama pasar modal, pasar uang dan valuta asing atau PALAS, koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Di sini yaitu perbandingan bank dan lembaga keuangan non-bank. Seperti kegiatan penghimpunan dana, jika lembaga keuangan bank itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan giro, dan deposito, sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lain. Terus ada kegiatan penyaluran dana. Lembaga keuangan bank itu untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi, dan ditujukan kepada badan usaha atau individu. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu ditunjukkan untuk investasi, terutama kepada badan usaha juga, dan untuk jangka panjang, menengah,